pelajaran disiplin yang paling mudah menurut saya buat anak-anak, buat kita sebagai seorang muslim adalah sholat. Disiplin adalah salah satu hal yang menjadi PR besar bagi para orang tua, dimanapun berada. Karena orang tua itu kebanyakan kerepotan untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang akan kita solve dalam Parent Trick di kesempatan saat ini, yang nuansanya berbeda ya. Hari ini kita berbeda karena kita ada di Kope Atugu. Itu di area Kuningan. Jadi kalau teman-teman ada di Jakarta di area Kuningan bisa tuh mampir di sini ngopi-ngopi santai bersama dengan keluarga tercinta. Ya, kita akan berbincang dalam Parent Trick yang akan bersama dengan penulis buku Little Habit dan juga Muhammad is My Hero, Bunda Ari Indriani. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya suasana kafe banget ya? Suasana kafe. Ada yang ngobrol, jadi memang rame banget ya, rame karena banget. Di perkantoran, tapi asik banget ya. Ada kafe di tengah-tengah perkantoran seperti ini. Iya. Industrial ini luar biasa. Dan kopinya enak. Recommended. Saya udah nyicip. Sebagai penggemar kopi katanya. Nah, ini kita akan hadirkan kali ini tema seputar satu buku yang dibahas di Muhammad is My Hero, yaitu tentang kedisiplinan atau juga dihubungkan dengan Isra dan Mi'raj. Betapa Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata punya maksud dan hikmah kedisiplinan ini akan kita dapatkan. Bun, Isra Mi'raj itu ternyata adalah hiburan ya? Ya, itu hiburan karena di podcast terakhir kemarin kita sudah bahas tentang Rasulullah yang ditinggal wafat. Masya Allah. Khadijah, kemudian Abu Thalib, yaitu tahun duka cita. Terus kemudian mendapatkan siksaan yang seperti itu kan di Taif. Dan ternyata Allah memberikan hiburan. Coba bayangin Kang Nugi, kita mah kalau sedih yang menghibur sahabat-sahabat kita paling begitu kan? Ini Rasulullah SAW sedih langsung dihibur oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Masya Allah. Tamasyanya bukan hanya ke pantai, ke gunung gitu. Iya. Ini langsung ke langit yang ketujuh. Ke Sidratul Muntaha, Masya Allah ya. Ya. Tadi ngomongin disiplin ya. Jadi memang itu hikmah yang ada di peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa disiplin? Karena memang Isra Mi'raj itu pertama kali kita semua menerima perintah tentang sholat. Ya, sholat. Dan kalau kita melihat perjuangan Rasulullah saat itu ya Kang Nugi, dikasih suruh 50 rakaat ya kan? Dan beliau nerima kan awalnya ketika turun baru ditanyain gitu. Dapat apa? Oh ya, perintah sholat berapa? 50 rakaat. Terlalu berat nanti umatmu. Terus beliau naik lagi, berjumpa dengan Allah lagi, nawar lagi sampai terakhir 5 gitu ya. Jadi nggak kebayang kalau kita sehari 50 rakaat gitu. Ini yang 50 rakaat, 50 waktu sholat gitu. Ini yang hanya 5 waktu sholat aja, banyak yang ninggalin ya kan. Sebetulnya mau nawar lagi, cuman malu kayaknya Rasulullah. Iya, betul. Gitu ya? Ketika diperintahkan tawar lagi gitu ya, enggak, aku sudah malu dengan robku kan, kata beliau seperti itu. Ya sudah, kemudian kita menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, dalam sehari semalam. Nah, ini menurut saya sangat penting perintah sholat itu. Di luar memang amalan itu akan menjadi amalan satu-satunya, amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat gitu. Dan Isra Mi'raj itu kan sebegitu penting. Rasulullah SAW saat itu memimpin sholat berjamaah kan? Masya Allah, di Masjidil, di kawasan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Memimpin, beliau menjadi imam, makmumnya adalah para nabi dan rasul, termasuk Isa alaihissalam. Dan kenapa kalau di Muhammad is My Hero yang diangkat adalah kedisiplinan? Karena memang itu perintah sholat. Hal sederhana buat kita
kenapa sih kayak misalnya kalau kita bicara begini, orang itu akan menjadi sukses, orang itu akan menjadi hebat, orang itu akan menjadi seseorang gitu, karena biasanya dia punya dream yang jelas, dia punya visi dan misi yang jelas. Goals, target yang ya, jelas ya. Ada goals, ada target. Oh, saya mau sehat, maka saya harus begini, begini, begini. Dan visi misi anak kita itu memang sangat bergantung kepada bagaimana kita melit, ya, membimbing mereka, mengarahkan mereka nantinya mau jadi apa, menjadi seperti yang mereka mau, bukan menjadi seperti yang kita mau. Nah, dan visi misi yang jelas itu sebetulnya hal yang sederhana buat anak-anak, mulai dari disiplin. Gitu. Dan disiplin buat kita sebagai umat muslim, sholat. Sebelum bahas lebih lanjut nih, ini bikin saya penasaran sesungguhnya. Kan ngajarin disiplin itu nggak bisa instan, betul nggak, Bun? Betul. Tiba-tiba udah gede terus ngajarin disiplin. Betul. Itu kan perlu dipupuk dari mulai bayi gitu ya, dari mulai balita gitu. Betul. Pengenalan disiplin pertama kepada anak itu seperti apa, Bun? Aktivitas mereka sehari-hari, Kang Nugi. Ketika mereka misalnya dari baby ya, belum sholat, gitu ya kan, belum sholat, maka kita yang menerapkan kedisiplinan itu. Jadi dari pagi-pagi misalnya ya, dari pagi-pagi kita tuh memang sudah ada daily activity yang rutin untuk mereka. Misalnya pagi-pagi, jangan dikira bayi itu tidak melihat kita sholat subuh gitu ya. Mereka merekam sebetulnya. Mereka semuanya, cuman kan nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong gitu. Ketika mereka terbangun saat kita sholat malam atau saat kita sholat subuh, mereka akan melihat, oh ibuku itu kalau pagi jam segini sholat subuh gitu. Terus kemudian aktivitas kita sholat duhur, sholat asar, maghrib itu semua mereka lihat. Terus aktivitas yang kita bisa mulai dari, misalnya ya, kita sudah membiasakan mereka untuk kita bacain buku misalnya. Bacain buku tuh every time sih gitu ya. Tapi misalnya kita mungkin punya rutinitas, ada yang baca buku sebelum tidur atau setelah makan sebagai pengantar tidur gitu. Jadi kayak misalnya ngatur waktu aja ya, Kang Nugi. Dari pagi mereka melek gitu. Terus mandi, disuapin, nah gitu. Itu tuh rutinitas yang kita berikan kepada mereka, itu sesungguhnya juga melatih kedisiplinan mereka tanpa mereka sadari. Ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah bisa berjalan, libatkan mereka dalam sholat kita. Gitu. Saya kebayang pernah mendengar kalau salah dia, dan saya mempraktekkan sendiri, Bun, ini. Jadi katanya kalau anak bayi ketika kita sholat pun bahkan dibawa aja ke sejadah, terus kita sholatnya bareng anak kita yang bayi, walaupun belum mengerti. Betul. Gitu ya, kalau Bun, ya? memungkinkan seperti itu memang lebih bagus. Makanya kan ada kadang-kadang ada ya, masih sebagian di masjid misalnya yang melarang anak-anak kecil main di masjid. Marahin anak-anak ketika ngegangguin sholat gitu. Mereka tuh tidak merasa itu mengganggu kita gitu. Mereka sedang belajar banyak dari kita. Jadi ya kan Rasulullah SAW dulu ketika sujud kok lama banget gitu. Taunya karena ada Hasan dan Husain misalnya gitu ya di punggung beliau. Itu kan artinya memang beliau melibatkan. Melibatkan. Jadi biarkan anak-anak melihat aktivitas ketika kita sholat. Ini jadi kunci nih ya, teman-teman sekalian ya, melibatkan. Jadi kadang-kadang kita asik aja dengan ibadah kita sendiri, padahal melibatkan itu sesuatu ya, walaupun hanya dilihat gitu, Bun. Iya. Dan enak banget sih, Kang Nugi, ngajarin disiplin dengan sholat itu enak banget gitu. Karena apa? Coba ya, sholat itu dari mulai, nih kalau di sini ya, kalau di buku ini nih, di buku yang Isra Mi'raj, ya sholat itu mengajarkan disiplin apa? Kan sholat tuh dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu ada aturannya, iya kan? Kan dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus kita membaca Al-Fatihah dan sebagainya, itu ada urutannya loh, kan? Nggak bisa kita habis takbiratul ihram semau kita, terus sujud gitu, terus ruku, ya enggak, semua ada aturannya, semua ada aturannya, dan bersabar kan? Itu kan pola disiplin tuh.
Belum lagi sebelum sholat wudhu, gitu. Sebelum sholat itu wudhu. Wudhu itu juga pelajaran disiplin. Masya Allah, Masya gitu. Allah. Wudhu itu juga pelajaran disiplin. Wudhu ada aturannya, gitu. Ada aturannya semuanya itu adalah pelajaran disiplin. Dan anak-anak nggak bisa, habis sholat subuh nih, sekalian aja deh sama sholat duhur, nggak bisa. Gitu. Memang semuanya kecuali ada waktunya. Kayak kita safar gini boleh. Kalau kita safar boleh, tapi subuh dengan zuhur kan nggak boleh. Bisa. Iya kan? Iya. Semua ada aturannya gitu. Termasuk ya misalnya gitu ketika safar. Sholatnya boleh di jama atau di jamak qashar, asar dengan zuhur dua gitu. Tapi nggak boleh di sembarang waktu kan? Iya. Hanya boleh dilakukan ya ketika masuk waktu sholat duhur atau asar gitu. Nah, itu luar biasa disiplin. Coba Kang Nugi ya. Tentara mana di dunia ini yang bisa mengatur ribuan atau jutaan pasukan hanya dalam waktu sekian menit? Hampir mustahil. Ya. Gitu ya. Gitu. Tapi coba lihat di Ka'bah kan. Masya Allah, nah, Masya Kang Allah. Nugi hari-hari datang ke Ka'bah, Masya Allah ya. Kangen. Ya kangen banget. Itu kan begitu azan selesai, zzz, begitu komat kan langsung jutaan orang di situ atau ratusan itu kan ada ribu ceritanya orang. ya, orang-orang katanya ada orang Amerika nih. Jadi diperlihatkan Nah. bagaimana caranya ngeberesin ini semua, berapa lama, kata dia ini lama banget nih, berjam-jam. Kamu lihat di sini gitu. Diliatin tuh, liatin Ka'bah, Tonyok tuh ngeliat Ka'bah, baru azan, komat, dia kaget. Rapih langsung. Hanya orang Islam pada yang mampu seperti Betul. Dan semuanya rapih kan? Iya. Safnya rapih dan sebagainya. Itu pelajaran disiplin yang paling mudah menurut saya buat anak-anak, buat kita sebagai seorang muslim adalah sholat. Waktunya jelas, hanya 5 waktu untuk sholat wajib ya. Dan 5 waktu itu sudah ada aturannya. Terus kemudian prosesnya jelas. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Semua ada aturannya. Terus kalau di sini kedisiplinan dalam sholat itu juga mengajarkan kita taat pada pemimpin. Coba ketika sholat berjamaah, iya kan? Nggak boleh ngeduluin. Imamnya belum ruku ya kita nggak boleh ruku. Tapi gitu. bener loh Bun, jadi kalau misalnya, ya kan anak-anak gitu ya suka ngeduluin gitu. Saya kalau ke Zahid yang namanya jadi makmum itu nggak sabaran kan? Nah, fitrahnya itu anak-anak ternyata mengajarkan kesabaran. Betul. Saya baru dapat insight-nya sekarang hari ini. Iya, anak-anak itu fitrahnya memang nggak sabaran. Maksudnya ya sebenarnya bukan nggak sabaran, karena memang mereka masih belum mampu mengatur dirinya. Jadi maunya rentang konsentrasi mereka masih pendek. Jadi segini cepet, maunya cepet-cepet. Tetapi dalam sholat nggak bisa. Mereka akhirnya kayak diingatkan. Iya, betul. Jadi pelajaran utamanya mereka nggak sadar loh bahwa sholat berjamaah itu adalah pelajaran kepemimpinan. Yes. Ya, leadership itu di situ. Taat kepada pemimpin. Nah, gitu. Pokoknya kalau mau lebih banyak tahu, langsung aja ke bukunya. Ya. Satu lagi Kang Nugi. Iya, siap. Sholat itu yang sangat penting nih, mengajarkan kejujuran. Kejujuran, kenapa tuh, Bu? Kan nggak boleh ada diskon. Iya nggak? Iya. Udah sholat, kita di rumah nih. Udah sholat nak? Udah. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? Nggak bisa diskon. Yes. Sholat zuhur ya 4 rakaat. Dan kayaknya kalau ditanya sholat, udah sholat, terus dia bilang udah, yang bener. Terus dia akhirnya, iya bener dulu. Karena dia nggak mau berbohong kepada Allah gitu kan akhirnya kan. Betul, banyak sekali dari sholat. Kedisiplinan dalam sholat, kejujuran, mengajarkan tentang kesehatan, wudhu, ya mengajarkan tentang kesehatan, ya, betul. kerapihan, ya kan yang tadi tuh kerapihan, semua safnya berbaris rapi. Terus yang satu lagi kalau di sini saya sebutinnya itu fokus dan konsentrasi. Ya di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 nanti ayah dan bunda boleh buka suratnya ya. Ya Allah, dari buku situ. Kayak gini, judulnya Isra Mi'raj dan Janji Setia, kita bisa dapatkan disiplin di setiap waktu. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk ayah bunda dimanapun Anda berada, yuk kita ajarkan kedisiplinan pada anak-anak kita, terutama kondisi ketika mereka melaksanakan sholat gitu. Mengapa dari takbiratul ihram sampai salam? Salammu itu
Assalamualaikum kanan kiri berarti mengajarkan anak-anak untuk menebarkan Betul. salam. Allahu Akbar. Karena kita seharusnya menjadi rahmatan lil Lil alamin. alamin. Kita akan ketemu lagi di next episode Parent Trick. Insya Allah akan hadir membahas hal-hal yang sifatnya merupakan satu kebutuhan kita ini seperti apa. Ternyata Islam itu memudah dan memudahkan lewat sirahnya Rasulullah SAW. Sampai bertemu lagi.